Seabad yang lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober 1924, berdirilah institusi pendidikan tinggi hukum pertama di negeri ini, yang kini bernama Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam rentang 100 tahun, FHUI telah menjadi saksi sejarah dan pelaku utama dalam membangun sistem hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Megalatu menjadi moderator dalam talk show hari ini. Dan inilah talk show menyambut Pesta Raya Justisia 2024. Perayaan Disnatalis Akbar 100 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah apresiasi atas nilai-nilai yang sudah FHUI ukir dalam rentan waktu 100 tahun ini. Maka tanggal 28 Oktober nanti Fakultas Hukum UI akan merayakannya melalui berbagai acara yang mengangkat spirit keadilan, keseruan, dan juga kebersamaan. Dan apa saja acara dalam perayaan Disnatalis Akbar 100 tahun FHUI nanti, kita langsung aja membahas dan apa saja hal-hal yang menarik di dalamnya. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah, kita panggil narasumber kita yang pertama, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Parulian Paidi Aritonang. Selamat siang Pak Dekan, silahkan duduk di sini Pak. Baik. Dan kemudian kita akan panggil narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI, Bang Muhammad Alif Latif. Selamat siang, baik silahkan. Ya. Dan berikutnya narasumber kita yang ketiga, yaitu perwakilan dari Ikatan Alumni FHUI, Bang Aditya Prakasa. Selamat siang, terima kasih, silakan duduk. Ya, ini dia adalah narasumber kita, ada 3 narasumber kita yang kita akan membahas terkait dengan talk show pada hari ini. Kita akan langsung bahas dan berbincang-bincang. Santai atau serius Pak enaknya? Sersan ya, serius tapi santai. Oke, baik. Tentunya di sini kita akan berbincang serius terkait juga Disnatalis dan juga mungkin saya akan membahas bagaimana kontribusi Pak FHUI terkait dengan hukum di Indonesia saat ini. Kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan Pak Dekan. Pak Dekan, dalam 100 tahun ini sebenarnya apa yang menjadi peranan FHUI dalam memperkuat tatanan hukum di Indonesia? Silahkan Pak Dekan. Baik, terima kasih Mbak Mega dan salam untuk pemirsa di manapun, baik yang di FHUI maupun di layar kaca atau layar elektronik. Terima kasih Mbak Mega. Kontribusinya sebenarnya sudah lama dan sejak awal sebelum berdirinya bangsa ini. Jadi kalau tadi Mbak Mega sudah sebutkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1924 itu berdiri Rek Hogeschool ya, atas permintaan seorang adipati Serang yang bernama Raden Arya Jayadiningrat kepada Ratu Belanda menyuratkan untuk didirikan pendidikan tinggi hukum di Indonesia agar pribumi itu atau orang Indonesia asli itu bisa menjadi advokat atau hakim. Oke. Ya. Nah, kemudian dikabulkan dan dikirimlah seorang profesor dari Leiden University yang bernama Profesor Paul Scholten yang kemudian menjadi dekan pertama Rek Hogeschool untuk mendirikan sekolah tinggi hukum atau Rek Hogeschool yang akan menghasilkan pada saat itu sarjana hukum bergelar MR, Mr. in Rechten. Nah, jadi MR ini yang kemudian dilahirkan
dan juga mulai berkontribusi kepada pembentukan bangsa. Ceritanya akan dimulai pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita semua mengerti tanggal itu, sampai sekarang familiar, justru tanggal itu yang sangat familiar daripada tanggal lahirnya Rekhoga School. Nah, pada tanggal itu terjadilah sebenarnya Dies Natalis keempat Rekhoga School, hari Minggu 28 Oktober 1928, di Kuitang itu ada Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Raden Sugondo, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin. Yang kita tahu kedua terakhir adalah tokoh nasional bangsa. Apa yang dilahirkan pada saat itu? Yaitu statement berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Coba bayangkan terjadinya tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Nah, mereka bertiga adalah mahasiswa hukum Rekhoga School yang kemudian memikirkan bagaimana berdirinya bangsa ini. Bangsa Indonesia belum ada pada saat itu. Yang ada adalah East Indies pada saat itu. Nah, makanya semangat itu terus dikembangkan dan mereka berpikiran bahwa akan ada bangsa Indonesia dan kita harus bertanah air Indonesia. Dan pada saat itu bahasa kita mungkin yang paling familiar adalah bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Nah, itu sudah terpikirkan. Kemudian berlanjut alumni-alumninya kita kenal Mr. Supomo, ya, Mr. Inderrechter Supomo sebagai salah satu drafter Undang-Undang Dasar 45. Banyak MR atau sarjana hukum yang terlibat dalam BPU, PKI, PPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia. Banyak advokat-advokat yang terlibat dalam membela tokoh-tokoh pendiri bangsa, founding fathers di pengadilan-pengadilan bangsa, di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Mereka membela tokoh-tokoh ini untuk tetap berjuang di kemerdekaan. Nah, kemudian hingga saat ini banyak sekali tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembentukan hukum, pembentukan dasar negara, dan bahkan di Undang-Undang Dasar jelas bahwa Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum. Nah, terus berkibar, bertambah alumni-alumninya menjadi tokoh-tokoh seperti Adnan Buyung yang kita kenal kekinian sekarang. Kemudian tokoh-tokoh besar lainnya Yamin, tadi saya sebut Supomo, bahkan Djoko Sutono yang memang konsisten untuk melahirkan pendidikan-pendidikan hukum di Universitas Indonesia. Oke, mungkin baik. itu Mbak Mega. Ya baik, terima kasih Pak Dekan. Tentunya kalau kita melihat ini 100 tahun itu sudah cukup lama, bahkan sangat lama. Waktu tadi sudah disampaikan bahwa 28 Oktober 1928. Tentunya pasti banyak perubahan Pak Dekan hingga saat ini. Banyak kemudian tantangan yang dihadapi. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Dekan. Untuk sampai saat ini, di 100 tahun yang lalu hingga tahun 2024 ini, bagaimana minat masyarakat Indonesia khususnya terkait dengan FHU ini atau Fakultas Hukum itu bagaimana? Apakah semakin meningkat atau menurun Pak hingga saat ini? Baik, jawabannya langsung sangat semakin meningkat. Semakin meningkat? Ya, bahkan di Universitas Indonesia peserta terbanyak pertama itu Fakultas Kedokteran, sedangkan kedua adalah Fakultas Hukum. Oke. Nah, jadi di tahun-tahun belakangan ini memang minat untuk menjadi sarjana hukum sangatlah tinggi. Ya ada naik turunnya Mbak. Mungkin kalau bercerita pada tahun 80-an, 90-an itu ada joke lah sedikit ya. Yang namanya SH itu susah hidup. Wah gitu kan. Tetapi sekarang ya udahlah SH, LLM susah hidup lama-lama meninggal katanya gitu kan. Tapi sekarang SH, LLM nggak terbukti juga. Senang hidup lama makmur. Waduh, gitu kan. ada makmurnya tuh Pak ya? Ya, tentu ada alasannya Mbak. 100 tahun itu memang perjalanan yang panjang dan membuktikan sekarang banyak sekali sarjana hukum. Dahulu seperti saya cerita tadi, inisiasi sekolah tinggi hukum pertama di Indonesia untuk menghasilkan pribumi menjadi advokat dan juga hakim. Ya kan? Ternyata sekarang hampir seluruh lini kehidupan membutuhkan sarjana hukum. Ya, buktinya terakhir kita bisa mention tentang teknologi, cyber law, ya, tentang sports, like sportiva, sports law, bahkan tentang entertainment law.
fashion law. Nah, jadi hampir semua kesehatan law, hukum kesehatan. Jadi hampir semua membutuhkan sarjana hukum. Oke, terkait dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia masuk ke Fakultas Hukum, terutama di Fakultas Hukum UI nih Pak Dekan ya. Apakah juga ada edukasi, sosialisasi kepada masyarakat Indonesia bahwa memang banyak loh harus generasi muda ini berperan penting dalam hukum di Indonesia Pak Dekan? Ya. Hukum adalah dasar negara di Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, artinya fondasinya adalah hukum. Semua lini kehidupan berbangsa di Indonesia harus punya fondasi hukum. Nah, oleh karena itu kepada seluruh masyarakat atau siswa, ya tentunya ini sudah layak kita untuk menjadi sarjana hukum atau sangat penting lah posisinya. Ya. Dimana kalau negara-negara besar, Eropa, Amerika, ya presidennya bahkan atau senator-senatornya lulusan sarjana hukum. Ya, let's say Amerika, sarjana hukum dari Harvard, maka Harvard Law School. Ya. Dan juga banyak sekali presiden-presiden di Belanda Perdana Menterinya dari Fakultas Hukum. Nah, artinya di Indonesia memang belum memenuhi harapan seperti itu. Tetapi minimal bisa memenuhi fondasi-fondasi di lini kehidupan di Indonesia. Tentunya Pak Dekan pasti optimis ya Pak terkait dengan perkembangan hukum di Indonesia ini pasti semakin tahun semakin meningkat ya Pak Dekan ya pasti ya Pak ya. Apa yang menjadi pesan dari Pak Dekan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UI ini, terutama mereka kan generasi muda Pak, generasi penerus bangsa untuk meneruskan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif terkait sistem hukum di Indonesia yang mungkin saat ini memang masih ada lini-lini yang buruk atau mungkin harus diperbaiki. Apa yang menjadi pesan Pak Dekan untuk para mahasiswa? Untuk mahasiswa saya berterima kasih atas kepercayaan dan juga keinginan mereka menjadi sarjana hukum di Indonesia. Kemudian tetaplah menjadi sarjana hukum yang kita dicontohkan oleh pendahulu kita. Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Nirehtan M.R. Yamin, Sugondo yang menginisiasi Kongres Pemuda II. Dari situ artinya sekarang janganlah jadi sarjana hukum yang pragmatis. Hanya memikirkan hukum yang ada sekarang, melaksanakan sekarang, terus kemudian sebagai pekerja saja. Tetapi kita harus juga membangun hukum Indonesia, hukum keindonesiaan. Misalnya sudah diwujudkan KUHP nasional, masih ada lagi KUHPER Perdata, ya, BW-nya yang masih peninggalan Belanda, kalau diurus saja peninggalan Prancis, dirujuk lagi peninggalan Napoleon, ya, kita pakai gitu kan. Nah, kita harus mewujudkan hukum-hukum khasnya Indonesia. Dan sarjana hukum harus memikirkan negara ini terus beyond, ya. Akan datang itu akan terjadi apa? Misalnya perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan apa saja keilmuan di Indonesia, kedokteran dan lain-lain harus kita atur dengan hukum yang baik. Nah, untuk siswa sekali lagi tetaplah bersemangat dan kita sudah mulai sama, ya bahkan sudah sama lah dengan bangsa-bangsa besar yang memang memberikan posisi hukum itu di depan. Ya. Misalnya Jepang, dia memanggil sensei, ada 3 sensei. Pengacara, hukum, dokter, dan guru. Artinya posisi yang mulia. Nah sekarang dengan banyaknya sarjana hukum tentunya kita akan, ya saya yakin optimis menguatkan bangsa Indonesia. Tetapi PR yang kedua adalah institusi pendidikan hukum. Nah ini banyak sekali yang tidak memenuhi standar atau kualitas sehingga menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang di bawah standar lah artinya. Nah kita harus menghasilkan sarjana hukum yang baik, kualitas baik, yang mampu menegakkan keadilan di masyarakat dan berguna bagi masyarakat pada umumnya di Indonesia. Amin. Terkait dengan hukum di Indonesia, saya pengen bertanya dengan Pak Dekan. Bagaimana sih Pak pendapat seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini terkait dengan situasi hukum di Indonesia saat ini Pak? Dan mungkin tantangannya seperti apa? Dan tentunya tantangan ini tentunya harus dijawab ya Pak oleh nanti lulusan-lulusan alumni FHUI untuk bisa menjawab semua tantangan itu Pak Dekan. Situasi Indonesia ya pros and kontra. Ya. Yang kontra akan selalu
memberikan informasi kepada saya, bagaimana Pak Dekan, bangsa ini hukumnya semakin carut marut, katanya. Hasil dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, putusan-putusan semakin amburadul. Ya, saya selalu optimis begini. Saya bersyukurnya adalah bahwa sarjana hukum sekarang banyak. Orang semakin sadar hukum. Masyarakat di media sudah mulai merekam, kemudian menjadikan dokumentasi. Itu salah satu sadar hukum. Ibaratnya menyimpan alat bukti, kemudian mereka memprosesnya dengan hukum. Ya. Walaupun akhirnya nanti pro dan kontra saling berdebat di pengadilan. Tapi itulah hal yang utama. Kemudian ya memang ini konsekuensi dari banyaknya perkembangan kita, banyaknya orang sudah belajar hukum, maka akan banyak pro dan kontra, banyak sekali asas-asas yang dikeluarkan. Nah, di sisi lain positifnya akan banyak diskursus yang menghasilkan suatu doktrin-doktrin hukum yang baru. Ya. Dan banyak juga sebenarnya kita lihat hal-hal yang baik, putusan-putusan pengadilan, hakim-hakim yang baik, jaksa-jaksa yang baik, polisi-polisi yang baik, penegakan hukum yang baik. Nah, itu harus kita munculkan juga. Ya. Setiap daerah atau setiap saat ya pasti ada yang pro dan kontra. Dan saya sekali lagi masih sangat optimis terhadap keadaan hukum di Indonesia. Walaupun beberapa kita harus quote and quote political will pemerintah ini masih kita pertanyakan nih bagaimana nih ke depan. Mudah-mudahan dengan presiden yang baru, era kabinet baru ini saya sangat berharap agar penegakan hukum lebih baik lagi dan lebih kuat lagi berpihak kepada masyarakat umum, kepada rakyat kecil, kepada orang-orang yang dipinggirkan lah selama ini. Demikian itu. Baik, tentunya harapan Pak Dekan ini harapan kita bersama ya Pak Dekan ya. Dengan Kabinet Merah Putih tentunya yang baru ini nantinya hukum di Indonesia ini akan semakin membaik. Tentunya FHU ini juga berperan penting dalam mencetak generasi muda, generasi bangsa. Dan untuk itu akan dirayakan ya Pak Dekan ini perayaan 100 tahun FHUI. Nah kira-kira nantinya apa yang menjadi yang menarik seperti apa Pak Dekan dan juga apa yang menjadi sesuatu hal yang berbeda dalam perayaan 100 tahun FHUI nanti Pak? Ya, tentunya di 100 tahun ini kita atau Fakultas Hukum UI juga berusaha untuk memposisikan pendidikan kita ranking di dunia yang terbaik. Ya. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita masih pada posisi top law school lah di dunia ya, di Indonesia. Ya. Nah di Indonesia juga sama, masyarakat menilai dan saya mendapat apresiasi. Tentunya kita mendapat penghargaan dari Hukum Online sebagai top law school di tahun 2023 dan 2024 dan alhamdulillah di 100 tahun. Kemudian perayaan kali ini tentunya memanggil seluruh alumni yang memang jumlahnya ribuan untuk kita menggelorakan kembali pembangunan hukum, menggelorakan kembali semangat penegakan hukum dan juga nanti perayaannya akan dibuka dengan sidang perayaan di Balai Sidang Universitas Indonesia ya, seperti ya mungkin tidak 100% seperti pembukaan Rek Hogeschool 1924 yang dihadiri Gubernur Jenderal Belanda. Kita berusaha untuk mengundang ya posisi tertinggi negara ini tetapi mungkin masih belum mendapatkan pengertian yang baik akan posisi hukum di Indonesia ya, tapi kita akan mendengar pidato-pidato kenegaraan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung, Menko Hukum dan HAM, nah komisi-komisi yang ada, komisi yudisial, komisi ombudsman. Nah ini bisa menggambarkan bagaimana warna perayaan pendidikan tinggi hukum ke depan di abad keduanya dan bagaimana warna penegakan hukum di abad kedua Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang berbeda. Pesta rakyat, alumni, maraton Justisia yang pertama kali juga akan diadakan di DPR RI, ya. Terus kemudian temu alumni dan temu tokoh-tokoh hukum itu digelorakan secara berkala dari bulan Januari sampai bulan Desember nanti. Nah, jadi ini bukan hanya anniversary atau disnatalisnya FHUI, tetapi
ini adalah anniversary-nya 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Tinggal mengisi kalimat keduanya. Di abad kedua mau bagaimana? Nah, itu question mark yang harus kita jawab bersama-sama, Civitas Akademika maupun praktisi hukum di Indonesia. Oke, tentunya ini pasti tidak sabar untuk menunggu perayaan 100 tahun UI, FHUI. Dan tentunya banyak pesan-pesan yang akan disampaikan ya Pak ya. Tidak hanya perayaan ya tadi Pak Dekan sampaikan, tapi itu juga membangkitkan kembali semangat gelora untuk menegakkan hukum di Indonesia semakin lebih baik lagi. Terima kasih sekali-kali Pak Dekan untuk penjelasannya juga jawabannya. Dan tadi dari Pak Dekan, sekarang saya ke Bang Latif sebagai mahasiswa juga, tentunya pasti ada sudut pandang tersendiri, ada pendapat tersendiri juga ya. FHUI akan merayakan usianya ke 100 dan tentunya ini telah banyak berkarya untuk bangsa. Nah ini di mata Bang Latif, perwakilan mahasiswa juga, apa peran FHUI yang paling bersejarah menurut Bang Latif dan juga yang paling membanggakan? Silakan Bang Latif. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Dekan terkait dengan sejarah-sejarah dari alumni-alumni FHUI dalam kancah nasional gitu. Apalagi hal tersebut juga sejarah tertulis. Mungkin saya akan menjelaskan hal-hal lebih lanjut terkait dengan mungkin sejarah yang tidak tertulis yang pernah dilakukan oleh mahasiswa FHUI gitu. Jadi mungkin dalam beberapa tahun terakhir ketika rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sedang dirumuskan, sedang dibahas, waktu itu UI, khususnya mahasiswa UI banyak yang menentang undang-undang tersebut gitu. Namun mahasiswa UI melalui BMFHUI jadi salah satu pihak yang pertama kali membawa pembahasan tersebut untuk mendukung rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di lingkup UI itu sendiri gitu. Jadi banyak pola pikir masyarakat UI sekarang yang berubah dari yang tadinya menolak undang-undang tersebut menjadi mendukung pengesahan RUU tersebut. Lalu juga dalam pembahasan RKUHP beberapa tahun yang lalu, mahasiswa UI juga menjadi salah satu pihak yang sering memberikan pemahaman terkait dengan apa itu hukum pidana, terkait dengan kritisi-kritisi dari KUHP itu sendiri, baik kepada audiensi kepada DPR, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ataupun bahkan mahasiswa lain itu sendiri yang belum memahami tentang hukum gitu. Jadi kami sering mengadakan konsolidasi, memberikan pemahaman tentang hukum, memberikan pemahaman terkait dengan kritisi, apa yang harus dikritisi dari RKUHP ini sendiri gitu. Jadi banyak sekali sejarah ataupun peran-peran dari mahasiswa FHUI ini sendiri, terutama dalam memberikan kritik yang cukup keras terhadap pemerintah gitu. Jadi kami sebagai mahasiswa, sebagai kelompok penekan bagi pemerintah, tujuannya adalah agar mahasiswa ini bisa membimbing pemerintah agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan konstitusi, dan juga sesuai dengan undang-undang. Jadi seperti itu. Oke, terkait tadi ya soal hal-hal yang bersejarah yang juga membanggakan. Kira-kira Bang Latif sebagai perwakilan mahasiswa FHUI bangga gak sih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia di Fakultas Hukum? Sangat bangga karena ini juga jadi salah satu cita-cita saya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu diamanahkan menjadi ketua BMFA, tentu sangat bangga. Apalagi bisa mewakili teman-teman mahasiswa FH yang sangat kritis terhadap perkembangan hukum yang ada, terkait hukum yang ada gitu. Jadi apalagi kalau kita di lingkup mahasiswa nasional, kita sering mendapat bukan julukan tapi lebih tepatnya sering dikaitkan mahasiswa FHUI selalu kritis dan tidak positivism gitu. Jadi berbeda dengan mungkin fakultas-fakultas hukum yang lain yang memahami selalu menekankan pada hukum positif. Jadi hanya mengkritisi berdasarkan undang-undang yang ada, tetapi tidak mengkritisi berdasarkan nilai-nilai dasar hukum itu sendiri. Jadi mahasiswa FHUI sering mengkritisi dengan nilai-nilai dasar tersebut gitu.
Oke, kalau mahasiswa FHUI ini kan selalu dipandang kritis gitu ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah saya penasaran nih dengan mahasiswa FHUI itu bagaimana sih kehidupan sehari-hari, kemudian di kampus tuh seperti apa? Apakah memang harus serius gitu ya memandang soal hukum Indonesia atau memang ya lebih seru atau seperti apa? Seperti kata Pak Dekan tadi, sersan, seperti apa Bang Latif? Sersan juga gitu. Sersan juga ya. Iya, jadi kita ada seriusnya dan juga ada seru-serunya gitu. Jadi misalkan kalau serius pasti kita sedang membahas tugas ataupun membahas soal perkembangan hukum ataupun soal lomba-lomba gitu. Mungkin bisa dilihat juga dari teman-teman di taman-taman yang ada, mereka lagi sedang belajar untuk kelas-kelas yang ada ataupun untuk ujian-ujian yang ada gitu. Ataupun belajar untuk lomba karena mahasiswa FHUI juga sering mengikuti lomba-lomba dalam lingkup nasional juga. Lalu juga kita juga ada seru-serunya, biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, latihan di lapangan belakang, kegiatan-kegiatan kesenian juga di setiap bulannya. Lalu juga kemarin kita sempat mengadakan festival seni dan olahraga, gitu kita mengajak seluruh warga FHUI dari mahasiswa, alumni, sampai dosen dan tendik juga kita ajak untuk ikut berlomba di bidang kesenian dan juga bidang olahraga gitu. Jadi dan hal itu juga cukup ramai untuk dilaksanakan gitu. Dan mungkin di beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan pesta rakyat UI di mana fakultas-fakultas UI itu kita berlomba dalam bidang olahraga, kesenian dan juga keilmuan. Dan juga nanti di tanggal 24 kita mengadakan parade di mana nanti kita akan long march dari FHUI ke Balairung untuk mendukung kontingen-kontingen dari FHUI yang akan berlaga di sana. Dan kontingen-kontingen FHUI itu kalau di FHUI disebut tentara merah gitu. Jadi kita mendukung para tentara merah untuk berlaga untuk meraih prestasi bagi FHUI. Oke, dalam perayaan 100 tahun FHUI kira-kira apa sih nilai atau pesan yang ingin disampaikan para mahasiswa untuk mahasiswa juga, untuk masyarakat juga, bahkan untuk sistem hukum di Indonesia? Oke, baik untuk mahasiswa mungkin tetaplah kritis sesuai dengan konstitusi, undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri gitu. Jadi janganlah mengapresiasi mungkin boleh, tapi jangan lupa untuk selalu mengkritis dan juga jangan terjebak dalam keadilan tertulis ataupun keadilan prosedural saja gitu. Karena itu yang selalu kita tekankan bahwa keadilan itu harus sesuai dengan nilai-nilai substansial keadilan itu sendiri, bukan hanya berdasarkan prosedural yang diatur oleh undang-undang saja gitu. Mungkin seperti itu. Untuk pesan dari 100 tahun FHUI, mungkin FHUI bisa lebih mengedepankan hukum itu sendiri, bagaimana dengan mahasiswanya dan alumninya itu bisa berkontribusi terkait dengan perkembangan hukum agar hukum di Indonesia itu akan menjadi semakin lebih baik lagi. Oke, terkait tadi ya soal hukum di Indonesia, pasti yang namanya mahasiswa FH ini pasti setiap hari makanannya soal hukum di Indonesia. Pasti paham terkait dengan perkembangan hukum di Indonesia, bagaimana dengan kasus-kasus, bahkan sampai saat ini ya, pelantikan menteri dan juga wakil menteri. Kira-kira Bang Latif sendiri, menurut Bang Latif sendiri bagaimana sih perkembangan hukum di Indonesia saat ini? Apakah harus banyak dirombak, harus banyak dirubah dan dibutuhkan tenaga generasi muda dari FH ini untuk merubah bagaimana hukum Indonesia ini semakin maju? Oke, mungkin ini kalau dari mahasiswa saya lebih melihat cenderung mahasiswa melihat perkembangan hukum di Indonesia itu dalam tahap yang mungkin cukup mengecewakan. Karena dalam beberapa tahun terakhir banyak hukum-hukum yang dibentuk dengan tidak mengedepankan kepentingan rakyat, bahkan tidak dibuat dengan transparan gitu. Jadi disahkan dalam semalam ataupun disahkan malam-malam di hotel gitu. Jadi itu yang bikin kami kecewa. Lalu juga undang-undang yang memang seharusnya bisa menguntungkan rakyat itu sendiri malah belum disahkan juga gitu. Banyak sekali undang-undang yang seperti itu. Mungkin salah satunya RUU TPKS yang itu baru disahkan setelah belasan tahun pembahasan, belasan tahun ditahan di DPR, baru disahkan di tahun, kalau tidak salah tahun 2022 kemarin. Lalu juga mungkin rancangan undang-undang masyarakat adat, untuk perlindungan masyarakat adat, rancangan undang-undang perlindungan
pekerja rumah tangga itu juga belum disahkan sampai sekarang dan masih tahap pembahasan. Lalu juga rancangan KUHP yang seharusnya bisa membawa keadilan itu juga belum ada pembahasan sama sekali. Lalu juga dalam sekarang beberapa rancangan undang-undang itu juga kami lihat dalam kondisi perlu untuk dipertimbangkan kembali gitu. Mungkin perlu untuk dirombak juga. Contohnya seperti Undang-Undang TNI Polri yang mana banyak ketentuan-ketentuan yang sangat sangat tidak menguntungkan rakyat dan berpotensi untuk melanggar HAM gitu. Dan juga banyak kewenangan-kewenangan dari TNI Polri yang seharusnya tidak perlu ada di kedua instansi tersebut gitu. Misalkan TNI memiliki kewenangan untuk penegakan hukum. Ini sangat sangat overlay dengan Polri, dengan jaksa dan dengan badan-badan hukum, dengan aparat penegak hukum lainnya gitu. Dan bahkan fungsi tersebut tidak sesuai dengan dari fungsi dasar TNI itu sendiri gitu. Mungkin fungsi dasar adalah pertahanan negara gitu, bukan untuk menegakkan hukum itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu untuk pandangan kami. Oke, berarti kan ada kekecewaan ya di sini sebagai mahasiswa terkait dengan beberapa tahun terakhir hukum Indonesia. Pasti tentunya ada jiwa yang menggelora untuk berubahnya ini ya. Nah kira-kira apa sih kontribusi nanti ke depan setelah lulus misalnya dari FH ini, kira-kira apa sih pandangan mahasiswa? Saya pengen penasaran nih, apa yang ingin dilakukan untuk merubah sistem hukum Indonesia yang tadi membuat kecewa supaya tidak membuat kecewa lagi masyarakat Indonesia? Oke, baik. Bagi saya, mahasiswa FHUI seharusnya memang mempelajari hukum itu dengan kritis. Seharusnya ketika lulus nanti bisa untuk terjun di lembaga-lembaga pemerintahan, tapi jangan sampai tercebur ke dalam kolamnya. Jangan sampai menjadi air tawar yang masuk ke dalam laut gitu. Yang menjadi asin juga. Jangan sampai seperti itu. Tapi ubahlah hukum itu dari dalam. Bagaimana mahasiswa FHUI itu bisa membentuk dengan pemahaman hukum yang hebat gitu. Bagaimana mahasiswa FHUI bisa menegakkan hukum dan menegakkan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu gitu. Karena dari kami juga sempat merasa kekecewaan karena dalam beberapa hari terakhir sempat ada pembahasan bahwa tragedi 98 itu bukan salah satu pelanggaran HAM berat gitu. Padahal itu sudah melalui tim gabungan pencari fakta dan juga Komnas HAM sudah dinyatakan pelanggaran HAM berat. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah mengakui itu sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu gitu. Jadi bagi kami mahasiswa FHUI perlu untuk lebih kritis dan perlu untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dan serta memberikan keadilan bagi masyarakat, terlebih masyarakat miskin dan tertindas yang mana mereka tidak memiliki hak, tidak memiliki akses terkait dengan akses terhadap hukum, akses terhadap informasi, bahkan akses terhadap suara di politik itu sekalipun atau pembuatan undang-undang sekalipun, kita seharusnya harus bisa lebih merangkul masyarakat miskin dan tertindas agar pembentukan hukum itu sendiri bisa mengedepankan keadilan bagi masyarakat itu sendiri juga. Luar biasa, tepuk tangan ya. Dan memang kita berharap bersama bahwa sikap idealisme ini ya, ini terus digelorakan sampai nanti lulus, bahkan sampai masuk ke lembaga pemerintahan, jangan sampai terbawa arus yang buruk, tapi juga harus menjadi cahaya dalam sistem hukum di Indonesia. Dan tadi sudah dari Pak Dekan, sudah dari mahasiswa FHUI, saya akan mengarah ke alumni FHUI yaitu Bang Adit. Bang Adit apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini sebagai alumni ya, jadi artinya ini sudah keluar dari FHUI, sudah berkarya tentunya, dan pasti juga sudah menghasilkan karya-karya yang baik untuk hukum di Indonesia. Saya ingin bertanya, terkait dengan alumni yang hebat yang dilahirkan oleh FHUI, bahkan sedikitnya ini sudah ada 3 alumni Bang Adit di kabinet yang baru ini, Kabinet Merah Putih. Dan di mata Bang Adit, di mata seorang alumni, apa yang menjadi makna dari 100 tahun FHUI ini? Apakah juga suatu gerakan yang besar terkait dengan perbaikan sistem hukum di Indonesia? Silakan Bang Adit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, Pak Dekan, teman siswa. Pada kenyataannya hukum itu bergerak dinamis ya. Jadi dengan 100 tahun ini tentunya Iluni mempunyai andil untuk bisa
memberikan dan masuk di dalam momentum tersebut untuk bisa saling mendukung kedinamisan dan mendukung kreativitas para alumni itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga segala bentuk perkembangan pada saat ini baik di bidang akademisi secara hukum tadi, terus aspirasi dari mahasiswa dan mahasiswi, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu butuh penyelarasan kan gitu. Jadi memang kami sangat berharap Iluni FAUI bisa berperan aktif untuk menjadi penyelaras semua kreativitas yang ada gitu untuk 100 tahun ke depan. Kenapa? Karena itu tadi hukum itu sebenarnya dinamis gitu. Dia adalah bidang yang sangat masuk kepada semua bidang yang lain. Teknologi butuh pengaturan hukum kan gitu. Kesehatan butuh diatur oleh hukum. Ekonomi apalagi, semua transaksi-transaksi kita tahu, informasi teknologi, mungkin ilmu-ilmu yang sekarang dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa sekarang mungkin dulu saya belum belajar kan gitu Pak Dekan, ya kan. Tapi itu memang akhirnya jadi tantangan bagi alumni sendiri untuk bisa keep up sama apa-apa yang sudah dipelajari dan tentunya mendukung juga teman-teman akademisi dan Pak Dekan dalam bisa memberikan kontribusinya untuk pendidikan hukum di Indonesia. Sebenarnya harapan kami ke sana gitu. Oke. Nah tentunya pasti kalau sudah alumni ini pasti ada gerakan atau mungkin komunitas atau mungkin pertemuan-pertemuan. Kalau sampai saat ini bagaimana sih hubungan antara alumni FAUI di luar sana? Ya, alhamdulillah kita sudah mempunyai wadah, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini ketuanya dijabat Rapin, terus kemudian memang kita lagi mau ada hajatan besar saat ini, ya kan? Bahwa akan ada pemilihan raya untuk Ketua Umum Iluni FAUI berikutnya gitu. Kita menyebutnya Pemira Iluni FAUI 2024. Alhamdulillah kita sudah berupaya untuk bisa mendapatkan menyelaraskan pesan-pesan dari senior-senior kita juga gitu ya, bahwa bagaimana agar supaya Pemira Iluni FAUI 2024 ini itu mendapatkan animo yang banyak. Nah, kita sudah ada 5 calon yang mendaftar. Nah, sampai tahap saat ini sudah memasuki untuk pendaftaran, technical meeting juga sudah. Dan saat ini kita sudah membuka proses pendaftaran untuk pemilihan. Gitu. Ya. Jadi akan pemilihan ketua baru lagi untuk pemilihan baru lagi. Iluni ya? Untuk Iluni Bang FAUI. Adit ya? Oke, ya. Iluni FAUI. Ya. Nah, ini saat ini Iluni ini bagaimana sih partisipasinya, kemudian juga kontribusinya, kenapa harus terus berpartisipasi juga berkontribusi Bang Adit? Ya, jadi memang kita sadar ya, kalau saya melihat mungkin animo dari senior-senior baik Abangda, kita itu melihat bahwa kontribusi kita bicara mengenai pengabdian masyarakat. Sebagai alumni kita bicara pengabdian masyarakat. Nah, dalam pengabdian masyarakat ini itu akan berinteraksi dengan kreativitas-kreativitas yang lain gitu. Contoh kreativitas dari teman-teman akademisi, kreativitas dari teman-teman mahasiswa. Dan misalnya mungkin dari mahasiswa sekarang sudah ada yang sidang atau sudah ada yang magang kan gitu kan. Nah, mereka ini membawa ilmu-ilmu yang sudah diterima gitu kan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan pekerjaan seperti tanggung jawab mereka sehari-hari di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kita kayak seperti bersyukur bahwa kedinamisan itu harus terus dipupuk gitu kan, harus terus disemai dan nanti ujungnya apa? Pengabdian masyarakat gitu. Sehingga semua alumni FAUI itu mempunyai arti dan bisa memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan negara. Diterimanya secara real, nyata gitu. Oke, baik Bang Adit. Nah, ini sepertinya ya Bang Adit semangat giving back dari para alumni FAUI ini sebenarnya cukup tinggi ya. Apa kira-kira alasannya seperti apa? Giving back itu tentunya kalau misalnya ini secara nyata ya, kita dari alumni-alumni mungkin yang terlibat dalam suatu badan hukum besar atau institusi-institusi lainnya, tentu kan butuh untuk mengupdate pemahaman mereka terhadap suatu bidangnya mereka sendiri, mengupdate terhadap keilmuannya. Nah itu kita bekerja sama dengan akademisi, yaitu dengan fakultas gitu kan. Terus kita juga mengajak adik-adik mahasiswa yang mungkin udah di tingkat terakhir juga ikut terlibat dalam suatu proyek penelitian gitu. Nah ini memang saya melihat banyak
sekali dari senior-senior kami yang memang membuka peluang seperti itu dan menjalankannya secara nyata gitu. Ada yang dari BUMN, ada yang dari BUMD, ada yang benar-benar murni swasta gitu kan. Terus ada memang ya teman-teman atau senior-senior kita yang sudah mempunyai law firm sendiri gitu, dia mendirikan suatu pusat kajian gitu, pusat kajian keilmuan, ya, lebih gitu. Oke, baik. Sebagai alumni Bang Adit, apakah juga memantau mungkin ya atau mengawasi perkembangan mahasiswa FHUI sampai saat ini, dan jika memang memantau, apa sih yang menjadi pesan, mungkin ingin memberikan pesan tersendiri kepada mahasiswa FHUI yang sampai saat ini masih belajar terkait dengan nanti nih 100 tahun FHUI, seperti apa Bang Adit? Iya, mungkin begini, kalau mungkin sekarang Gen Z atau apa nih ya? Gen Z ya. Gen Z. Ya. Nah, ada paradigma yang ini real nyata di lapangan bahwa sekarang bahwa Gen Z itu banyak kehilangan pekerjaan kan gitu. Nah, kami dari Iluni FHUI sangat berharap dapat berfungsi bersama-sama dengan fakultas gitu ya, bisa memberikan suatu pemahaman bagi teman-teman yang akan lulus nanti kan gitu ya, bahwa kualitasnya itu jangan seperti Gen Z yang sekarang kan gitu. Ya kita tahu memang itu faktor banyak lah variabelnya, tapi setidak-tidaknya kami punya niatan untuk bisa agar supaya teman-teman mahasiswa sekarang itu tidak seperti mereka. Jadi ada nilainya atau ada keunikannya sendiri deh gitu, sederhananya begitu. Ya itu tadi cara pengertian mengenai keilmuan, cara bekerjanya bagaimana, mematuhi, kan beda dengan dari mahasiswa tiba-tiba masuk institusi. Datang harus jam 8 ya kan, pulang kalau belum disuruh pulang nggak pulang kan gitu kan, disuruh target pekerjaan gitu kan. Nah, artinya bagaimana mengatasi mungkin stres gitu kan. Nah, mungkin kita ke depannya akan mencoba untuk bisa menjadikan teman-teman mahasiswa itu seperti itu gitu loh. Tidak seperti Gen Z yang sekarang. Nah, betul, apalagi semangatnya ya Bang Adit ya, ini semangatnya juga harus bergelora, tentunya seperti mungkin alumni-alumni yang lalu kalau misalnya kita melihat tahun-tahun yang lalu itu semangatnya bergelora, kalau Gen Z ini memang dipandang tidak mempunyai semangat yang gelora. Nah mungkin Bang Adit berharap bahwa saat ini mahasiswa FHUI harus mempunyai semangat lagi yang lebih bergelora ya Bang Adit. Nah Bang Adit tadi kan juga Pak Dekan dan juga Bang Latif sudah saya tanya soal perkembangan hukum di Indonesia. Nah kalau Bang Latif ini kan sudah sebagai alumni FHUI dan tentunya sudah nyemplung nih ya terkait dengan bagaimana sistem hukum Indonesia dan juga dinamika hukum Indonesia. Nah bagaimana tanggapan Bang Adit sendiri terkait dengan perkembangan situasi saat ini seperti apa? Ya, tadi Bang Dekan udah nyebut bahwa ini kabinet 100 menteri zaman Soekarno. Ya sebagai praktisi ya mungkin yang udah nyemplung, terus terang ini my personal opinion ya, kalau dan mungkin semua ya kita sebenarnya secara real melihat dinamis, itu hal yang dinamis. Nah, contoh misalnya ada kementerian yang dulu mungkin hanya setingkat dirjen gitu kan, sekarang udah pakai menteri ya. Kita berharap dengan adanya seperti itu maka lebih fokus pada bidang tersebut kan gitu kan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk masyarakat juga kan gitu. Nah kita melihatnya sih ke sana. Jadi kalau keadaan hukum atau misalnya keadaan sekarang kita sangat menyambut atau penuh antusiasme, penuh optimis kan gitu kan. Bahwa semuanya itu punya niatan yang baik, didasari niatan yang baik untuk memberikannya pengabdian kepada tanah air. Nah, Oke, gitu. baik. Terima kasih banyak Bang Adit. Tepuk tangan yang meriah untuk tiga narasumber kita. Dan tadi itu soal memang Disatalis Akbar 100 tahun FHUI, dan mungkin saya akan bertanya lagi nih, tentu tadi sudah dibahas mengenai dinamika hukum Indonesia dan betul sekali memang banyak sekali perubahan hukum Indonesia. Bahkan yang baru-baru ini santer kita tahu dan juga kita pasti tahu semua masyarakat Indonesia sudah dilantik presiden yang baru dan juga wakil presiden baru, termasuk para menteri juga kabinet merah putih juga baru saja dilantik. Dan ada yang menarik tentunya, ada garis merahnya, ada benang merahnya terkait dengan FHUI, pasti juga soal hukum Indonesia. Ternyata ada yang menarik, saya mau ke Pak Dekan terlebih dahulu nih Pak Dekan ya. Jangan deg-degan Pak, ini memang harus disampaikan Pak. Memang apa yang menjadi keluh kesah mungkin atau menjadi pesan. Nah tentunya susunan kabinet merah putih ini
ada yang menarik, ada yang baru, dan ini juga bertransformasi menjadi satu kementerian koordinator, tapi ada lagi di bawahnya 3 kementerian Pak ya. Jadi dipecah-pecah nih ya, kemudian ada kementerian koordinator hukum, kemudian ada hak asasi manusia, ada imigrasi dan pemasyarakatan. Nah ini tentunya ada 4 berarti ya Pak ya, 1 koordinator dan juga dipecah lagi 3 menteri. Kira-kira pendapat Pak Dekan seperti apa Pak? Silakan. Ya. Perkembangan hukum memang selalu kontroversi. Ya. Dahulu kita nggak punya komisi-komisi, komisi KPK, komisi pemberantasan korupsi, komisi ombudsman, komisi yudisial, bahkan Mahkamah Konstitusi tiba-tiba ada. Dan itu semuanya plus minus dan selalu menjadi kontroversi. Nah sekarang pemekaran kementerian, ada menteri koordinatornya sendiri, kemudian hukum menjadi kementerian hukum sendiri plus wamen lagi kan. Betul. Menteri HAM. Iya. Terus kemudian ada kementerian imigrasi dan Pemasyarakatan. lapas. Yang memang semua kalau dulu Direktorat Jenderal itu menjadi PR besar. Lapas jadi PR, imigrasi saya melihat juga aturan masih harus terus diperbaiki dan agak kontroversi dengan nanti akan ada namanya visa seumur hidup, tapi proses administrasi itu yang paling penting. Bagaimana pendapat dari sisi akademik? Ya, perkembangan hukum baik, ya, tetapi juga tidak melupakan PR-nya. Apa yang menjadi akar masalahnya? Karena akan serentetan banyak masalah, lapas, AHU, administrasi hukum umum, terus kemudian hak kekayaan intelektual masih ada di dalam situ. Yang semuanya itu masih, kalau menurut saya rapotnya masih merah, ya. Masih merah ya, semerah. Ini kuning Pak, ini kuning Pak. Hampir mau merah berarti, masih kuning Pak. Masih kuning ya, masih kuning. Nah, tapi kan dari merah bisa ke kuning. Iya, Nah, betul. tinggal sekarang Pak Menterinya semuanya bekerja secara efisien atau efektif tidak gitu kan. Ada orang bisa saja, ada satu masalah kalau kita dikerjakan oleh banyak orang akan lebih cepat selesai. Ya. Bisa juga ternyata ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Lebih banyak orang, lebih banyak tim yang dimekarkan, tetapi justru menghasilkan lebih banyak masalah lagi. Karena kan yang dimekarkan ini bukan hanya badan, tapi kepalanya makin banyak lagi. Kepala pemikiran, nah mengatur banyak orang yang mungkin lebih susah daripada mengatur sedikit orang. Kecuali TNI atau Polri ya, suruh baris semua. Nah kalau masyarakat sipil ini kan tentunya mengedepankan intelektual. Jadi PR besar. Ya kalau saya masih akan menunggu 100 hari ini. Ya, apakah tanda-tandanya ya, ke arah positif atau malah sebaliknya. Akan semakin efisien dan cepatkah atau akan menambah rentetan masalah yang ada. Mudah-mudahan bukan karena ada alumni di situ ya, banyak alumni Fakultas Hukum di Indonesia yang kontribusi semua di situ. Apalagi top law school semua di situ. Mudah-mudahan saya percayakan ya. Tetapi kan sekali lagi jangan sampai mengecewakan nih ya. Kita sekali lagi Fakultas Hukum UI tetap ya, kita terus terang akan konsisten kritis untuk melihat pembangunan atau penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kabinet Merah Putih ini. Mudah-mudahan sih dari merah ke putih. Dari merah ke putih. Berarti tetap harus memantau ya Pak ya, mengawasi ya? Iya dong, harus. Kita harus terus mengawasi terus perkembangan putusan pengadilan, perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, undang-undang, apakah ini pro rakyat atau pro yang lain selain rakyat. Dan political hukumnya juga apakah ini kehendak penguasa atau kehendak rakyat. Betul. Jadi ya kita jangan sampai pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadikan bahwa ternyata sama saja misalnya seperti itu. Tapi saya rasa sih saya masih optimis lah ya. Dan ingat sekarang perkembangan media sudah semakin pesat. Rakyat semua saya nilai sudah tidak buta hukum lagi. Tinggal penegak hukumnya, aparat penegak hukumnya, apakah ikut-ikutan menjadi rabun senja, ya. Di pagi dia terang, di senja hari dia
rabun. Kita harus betul-betul mengawasi, dan tanpa pengawasan dan transparansi dari masyarakat lewat media atau lewat alat apapun ya, pengawasannya lembaga-lembaga masyarakat dan lain, kita tidak boleh surut untuk itu. Jadi sekali lagi akademik ada untuk terus mengkaji dan mengkritisi. Apapun yang baik tentunya kita apresiasi, tapi yang buruk ya harus kita beri sanksi. Oke, berarti kita tunggu 1 hari ke depan ya Pak Dekan ya. Ya. Semoga ini transformasi dari Kabinet Merah Putih ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham ini tidak kontroversi lagi Pak di 100 hari. Semoga ya Pak ya. Semoga. Tapi kalau masih kontroversi, Pak Dekan akan bersuara. Oh, bukan hanya dekannya ya. Semua mahasiswa Pak. Mahasiswa. Alumni juga. Ya, alumni dan juga dosen. Dan mungkin seluruh kolega Fakultas Hukum se-Indonesia juga pasti akan bersuara yang sama. Akan bersuara yang sama. Baik, terima kasih Pak Dekan yang sudah menanggapi soal hari-hari ini yang baru saja terjadi, memang pelantikan menteri dan juga wakil menteri yang memang ini mekar tadi kata Pak Dekan. Kalau saya bilangnya gemuk Pak ya, sama saja ya. Nah saya mungkin langsung ke Bang Adit. Bang Adit ini kan sebagai alumni FHUI pasti sudah nyemplung, sudah melihat langsung bagaimana mata para alumni ini terus tentunya ya memantau bagaimana dinamika hukum Indonesia. Kalau melihat saat ini tentunya tadi ada pemekaran menteri, bahkan jumlahnya 48 menteri dan 56 wakil menteri, 5 kepala badan, dan yang berhubungan dengan hukum di Indonesia tadi kita sudah bahas, artinya berarti ada 4 nih ya Pak, dibagi-bagi gitu. Nah kalau menurut Bang Adit, positifkah, negatifkah, atau bisa keduanya, atau harus punya perlakuan khusus terkait dengan transformasi ini Bang Adit? Baik, saya yakin pemerintahan sekarang juga sudah memikirkan semua kebijakan-kebijakannya terhadap pemilihan menteri dan wakil menteri tersebut. Jadi dari kami gitu kan sebagai pemegang kedaulatan rakyat kan gitu kan ada. Itu tentu yang pertama adalah optimis kan gitu. Optimis, beliau berasal dari punya track record akademis yang bagus kan gitu kan, punya pengalaman juga yang baik, yang tentunya kita harus optimis kan gitu. Semua itu kita harus berasal dari niat kan gitu. Nah insya Allah beliau ini mempunyai niatan yang baik untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan tanah air ya kan, sehingga kita akan melihat kinerjanya mereka. Nah, apa fungsi kita gitu kan? Fungsi kita baik mahasiswa, alumni dan akademisi itu mendukung kan gitu. Mendukung apa nih kebutuhannya untuk bisa membuat kajian. Kami undang untuk komunikasi kan gitu. Hearing, audiensi gitu. Kami siap gitu. Saya yakin juga Pak Dekan dengan timnya juga siap. Mahasiswa pun juga pasti siap kan gitu. Jadi selain optimis, kami juga berharap kepada beliau-beliau ini juga makin intens berkomunikasi dengan kami sehingga insya Allah timbul solusi yang komprehensif gitu. Oke, nah tadi kan bicara soal fungsi Bang Adit, tentunya kan tadi juga sudah dipikirkan oleh pemerintahan yang baru ini, bahkan ini dipecah begitu ya, sudah ada koordinator tapi dipecah lagi, ada hukum, kemudian HAM dan juga imigrasi dan pemasyarakatan. Tentunya sudah diputuskan berdasarkan fungsi, kemudian tugasnya seperti apa, penajaman programnya juga sudah dipikirkan. Nah kalau menurut Bang Adit sendiri, apa yang perlu diperhatikan dari pemecahan ini atau pemekaran ini, dampak ke depannya? Karena kan ini pasti fokusnya akan terpecah lagi, fungsinya akan dibagi-bagi lagi, kemudian penajaman programnya juga akan dibagi-bagi. Kira-kira menurut Bang Adit seperti apa Bang Adit? Ya, kalau kita mungkin bicaranya ada setiap fungsi itu punya kebutuhan dan karakteristik masing-masing kan gitu kan. Contoh misalnya dari Dirjen Lapas tentu punya program untuk memperhatikan lapas yang ada di Indonesia Timur ya kan. Yang kita tahu misalnya Indonesia Timur untuk transportasi aja sudah 2 kali lipat ya kan. Jadi mengenai anggaran ya pasti akan berbeda kan gitu kan. Jadi kalau bicara anggaran ya pasti akan ada peningkatan kan gitu kan. Sebenarnya peningkatan anggaran itu sebetulnya bisa diterima selama alokasinya kan gitu. Dan pertanggungjawabannya itu clear. Kan gitu. Dan kami sangat berharap bahwa teman-teman di BPK, BPKP itu juga ikut andil dalam mengontrol anggaran ini gitu.
Jadi kalau misalnya kita bicara program, ya itu sudah paralel gitu kan. Kemudian kalau misalnya bicara terkait dengan, ya tadi sudah mungkin lapas yang tadi mungkin HAM ya HAM. Bicara HAM yang ada di Indonesia Timur, yang ada di Papua. Bicara ongkosnya aja juga sudah lebih kan gitu. Jadi peningkatan anggaran itu pasti. Nah kita berharap penyerapan anggaran juga bagus, alokasinya dan tepat sasaran. Nah marilah kita bersama-sama mengontrol itu semua gitu. Oke, pokoknya harus dikontrol, diawasi, Betul. dipantau Betul. ya Pak ya. Betul. Oke. Dari Pak Dekan, dari alumni, nah saya dari mahasiswa. Karena mahasiswa ini pasti akan lebih kritis, mungkin lebih tajam lagi nih ya suaranya. Ya, nah kira-kira bagaimana kalau dari tanggapan mahasiswa terkait dengan situasi hukum Indonesia saat ini dan juga terkait dengan pelantikan menteri yang tadi kita sudah bahas, Bang Latif, ini ada pemekaran jadi 4 nih ya. Apakah nantinya akan efektif, efisien, apakah sesuai harapan kita gitu ya untuk meningkatkan penegakan hukum Indonesia, karena tadi tujuannya, fungsi kemudian tugas ditajamkan lagi nih, program ditajamkan lagi. Nah kalau mahasiswa tanggapannya seperti apa terkait dengan perubahan transformasi ini? Baik, kalau dari kami masih harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana nanti berjalan seperti apa, penugasan bakal seperti apa gitu. Tapi untuk sekarang kami sebenarnya berhipotesis cenderung melihat bahwa ini ada tendensi untuk bagi-bagi jabatan gitu. Okay. Pasca pemilu. Terlebih bagi-bagi jabatan ini pastinya nanti akan memakan anggaran lagi, dan sumber anggarannya ini pasti bersumber pemotongan dari subsidi-subsidi rakyat gitu. Karena dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir sudah banyak wacana-wacana untuk pemangkasan subsidi, bahkan dari BBM sampai ke kalau tidak salah sampai ke pendidikan, itu bahkan sampai di subsidi. Mungkin salah satunya alokasinya untuk ke pemekaran kementerian-kementerian ini kembali gitu. Lalu kami juga sebenarnya masih berhipotesis bahwa kami masih pesimis terkait dengan pelaksanaan efektivitas dari Kemenko ini. Terutama beberapa hari yang lalu dari Menteri Koordinator itu sendiri yang bilang bahwa pelanggaran HAM 98 itu bukan pelanggaran HAM berat masa lalu gitu. Jadi kami cenderung pesimis bahwa apalagi soal penegakan HAM di Indonesia, soal penanganan kejahatan-kejahatan HAM berat masa lalu itu akan seperti apa, mulai dari 65, 98, bahkan sampai Paniai dan lain sebagainya, penanganan akan seperti apa nantinya kami masih pesimis gitu. Terutama terkait dengan statement-statement seperti itu. Jadi kedepannya kami akan mengkritisi lebih lanjut dan terus menekan pemerintah bahwa harus menangani penyelesaian pelanggaran HAM berat sesuai dengan keadilan bagi korban. Oke, tadi soal anggaran juga saya menarik nih ya Bang Latif, karena baru saja dilantik sudah ada yang membahas soal anggaran Mas ya. Bahkan yang sudah diberikan anggaran oleh pemerintah tapi ternyata masih harus ada kekurangan yang dipenuhi ini ya. Berarti kan artinya memang kalau bicara soal anggaran ini pasti akan bengkak. Tadi dampaknya tuh luas ya. Nah kalau dari mahasiswa sendiri, jika memang ini tidak berjalan dengan baik ya, harusnya memang pemerintah ini berharap bahwa dengan adanya pemekaran ini hukum Indonesia ini semakin membaik. Apalagi tadi kepalanya makin banyak, artinya pemikirannya semakin banyak. Cuma kalau dari Pak Dekan, kepala makin banyak itu harusnya baik, tapi kayaknya enggak sih ya tadi, karena memang banyak pemikiran. Nah kalau dari mahasiswa sendiri, dengan adanya pemikiran ini bahkan ada tokoh-tokoh hebat di sana ya Bang Latif. Ada Prof. Yusril Ishak Mahendra, kemudian ada Dr. Otto Hasibuan dan juga banyak sekali. Ada Natalius Pigai yang tentunya sudah concern dengan HAM, kemudian juga ada Dr. Supratman. Nah tokoh-tokoh ini tentunya harus menjalankan fungsi dengan baik. Nah tanggapannya seperti apa supaya memang tokoh-tokoh ini terus menjalankan fungsi, kemudian program dan juga tugasnya dengan baik? Baik, mungkin kalau dari kami yang menjadi concern utama adalah bahwa setiap pejabat publik kata-katanya merupakan suatu hukum, benar nggak Pak Dekan? Oke. Seperti janjinya itu juga nih ya, iya, kita pasti ingat iya, dan pegang nih. Iya ya. betul. Jadi bagi kami
statement yang dibikin oleh oleh menteri-menteri ini merupakan suatu hukum bagi kami gitu. Jadi makanya kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari wartawan ataupun pers dan sebagainya, perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ke depannya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Dan bagi kami sangat menyayangkan statement-statement seperti kemarin bahwa kasus 98 bukan pelanggaran HAM berat itu sempat dikeluarkan oleh salah satu Menko di Kabinet Prabowo Gibran gitu. Jadi bagi kami itu sangat mencederai keadilan-keadilan yang sudah diperjuangkan oleh korban semenjak tahun 98. Bahkan setiap hari Kamis mereka harus berdiri di depan Istana Negara untuk menuntut keadilannya, tapi tidak pernah ditemui oleh presiden manapun dan tidak pernah diselesaikan sampai sekarang gitu. Jadi kami sangat sangat pesimis sebenarnya terkait dengan penanganan pelanggaran HAM berat ini, dan harapan kami sebenarnya ya dari pejabat-pejabat publik ini harus untuk berhati-hati untuk mengeluarkan statementnya, dan harus juga untuk menemui korban pelanggaran HAM berat, harus menangani penyelesaian pelanggaran HAM berat, terlebih penanganannya harus sesuai dengan kemauan dari korban dan keadilan bagi korban itu sendiri gitu. Jadi jangan sesuai kemauan dari pemerintah. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya penyelesaian non yudisial itu diselesaikan tanpa pengadilan. Jadi pelakunya tidak tahu siapa, tidak pernah diadili. Tapi korban dikasih intensif tapi tidak seberapa dan tidak seharga soal keadilan yang harusnya dia raih gitu. Jadi kami tidak mau seperti itu, dan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat tetap harus dihukum melalui peradilan gitu. Dan para korban juga harus mendapatkan keadilan dan harus mendapatkan ganti rugi yang memang layak untuk mereka gitu. Oke, baik, dan kita berharap juga bersama semoga pesimisme mahasiswa FHU ini berubah jadi optimisme sesuai dengan ya visi misi pemerintahan yang baru dan juga Kabinet Merah Putih ya. Tentunya harapan kita bersama hukum Indonesia ini semakin baik ya dan semakin ditegakkan keadilan. Nah, soal harapan saya akan meminta tanggapan dari 3 narasumber terkait dengan closing statement juga dengan talk show hari ini. Apa yang menjadi harapan dan juga terkait hukum Indonesia dan juga harapan bersama terkait dengan Disnatalis 100 tahun FHUI. Untuk yang pertama saya minta tanggapan untuk Pak Dekan, silahkan. Harapan tentunya dibagi dua, ya, terkait dengan pendidikan dan terkait dengan aplikasi atau pelaksanaan hukum. Ya. Terkait dan pendidikan hukum, ya kita tahu ya 5 tahun kemarin atau 10 tahun kemarin nampaknya hopeless. Kebijakan-kebijakan pendidikan terhadap dosen, terhadap mahasiswa ini kurang terperhatikan. Dan kita berharap di kabinet yang sekarang, menteri yang sekarang ya benar-benar menemuilah para rektor, pimpinan dan datang ke kampus-kampus. Lihat betul, jangan cuman omong-omong saja lah ibaratnya. Wah, membanggakan saya sekolah di luar negeri, sekolah hebat. Ya. Belum tentu juga ternyata nggak terbukti juga. Ya, gitu kan. Nah, artinya pahamilah keindonesiaan ini. Banggalah sebagai Indonesia. Memang 300 juta orang Indonesia tidak ada yang mampu. Gitu. Saya rasa mampu, berilah kepercayaan itu. Nah, kemudian terkait dengan penegakan hukum tentunya ya ini. Mungkin semua penegak hukum, aparat penegak hukum lahir dari sekolah-sekolah hukum yang diberikan teori-teori yang sudah baik, saya yakin itu. Tetapi mulai goyah ketika melaksanakan. Nah, penguatan aparat penegak hukum harus dibuktikan dengan hasil dari putusan pengadilan, putusan peraturan yang terus berpihak kepada aspirasi rakyat, bukan aspirasi asing. Sekali lagi di closingnya adalah bahwa perang kita bukan perang lagi senjata yang nyata, tetapi semua pakai proksi. Artinya senjata nyata jangan-jangan kita tidak sadar dengan putusan-putusan, dengan perubahan-perubahan hukum yang tidak pro rakyat akan menghasilkan pelemahan-pelemahan terhadap kegiatan bangsa ini. Jadi sendi-sendi, kemudian juga pilar hukum harus segera dibenahi. Karena indeks pembangunan hukum sudah dilakukan dan dari Bappenas saja nilainya skornya 6,5. Ini betul-betul PR kabinet yang sekarang atau pimpinan yang sekarang
dan aparat penegak hukum sekarang dari proses sidik, sidik, tuntut dan putusan harusnya sesuai dengan keadilan masyarakat. Mohon dengarkan itu dan harapan sekali lagi tentunya apabila hukum kuat maka bangsa ini akan semakin kuat di mata dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dekan, Dr. Parulian Paidi Aritona. Dan closing statement kemudian juga harapan saya akan berikan ke Bang Adit, apalagi juga ini di Kabinet Merah Putih ada alumni FHUI. Bang Adit, apa sih yang menjadi harapan dan juga bagaimana tanggapannya terkait dengan hukum Indonesia dan juga harapan dengan disentralisasi 100 tahun FHUI. Silakan. Baik, kami sebagai alumni itu bicara pengabdian masyarakat, kan gitu. Jadi menyambut Disnatalis yang ke-100 ini kami sangat berharap mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan hukum Indonesia, kan gitu. Untuk abad berikutnya, dukungannya apa? Dukungan agar misalnya teman-teman yang sudah punya law firm nanti lulusan dari sini bisa menimba ilmu dengan baik, ya kan? Tidak menjadi Gen Z yang sekarang, kan gitu. Ini kita bicara perbaikan mental, kan gitu kan. Nah, kami berharap ILUNI itu bisa memberikan kontribusi di sana, gitu. Kemudian satu lagi nih, mumpung ada di sini, Pak Dekan izin, saya berharap kepada alumni-alumni yang lain untuk segera mendaftar untuk memilih ketua umum ILUNI FHUI yang baru, kan gitu. Bisa dibuka di website pemira.ilunifhui.or.id. Segera verifikasikan data-datanya untuk bisa mendapatkan atau hak suara Anda. Nah, yang kemudian harapan kepada semuanya, baik akademisi maupun mahasiswa-mahasiswi, kami berharap agar supaya kita ke depan tetap punya rasa optimis untuk bisa menyelaraskan semua kreativitas yang ada. Kreativitas dari akademisi, kreativitas dari mahasiswa, kreativitas dari alumni, agar supaya bisa menjawab tantangan di kemudian hari. Ini sangat dinamis. Hukum elektroniknya seperti apa, transaksi elektronik, kemudian nanti marketplace seperti apa gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi hal-hal yang lain, PR kita di hukum perdata Indonesia yang tadi Bang Dekan bilang masih warisan Napoleon gitu kan. Dan itu harusnya akan berevolusi ke depan gitu. Nah, kita harus menjadi bagian dari perkembangan tersebut dan tetap punya idealisme untuk selalu menjadi orang yang baik dan jujur gitu. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bang Muhammad Alif. Makasih, Bang Aditya Prakasya ya. Oke, dan saya ini ke Bang Alif Latif nih ya, terkait dengan seorang mahasiswa, tentunya harapannya ini pasti akan lebih banyak nih ya dari Pak Dekan dan juga Bang Adit begitu ya. Nah, tentunya apa yang menjadi harapan seorang mahasiswa dan menjadi perwakilan mahasiswa juga FHUI terkait dengan hukum di Indonesia dan juga harapannya terkait dengan Disnatalis 100 tahun FHUI. Silakan Bang Latif. Baik, mungkin harapannya bagi saya mahasiswa dan mungkin para alumni ataupun pemangku pejabat publik, ikutilah kata-kata dari Prof. Erman Raja Guguk bahwa ketika hukum runtuh kita harus tegakkan dan ketika hukum rubuh kita harus bangun kembali gitu. Jadi itu adalah tugas kita, itu adalah PR kita dan laksanakanlah itu semua gitu. Dan bagi saya mungkin untuk para mahasiswa juga tetaplah berpihak kepada rakyat kecil dan tertindas gitu. Jadi mau kita lulus bekerja di lembaga apapun, instansi apapun, bekerja untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, tapi jangan lupakan bahwa kita adalah anak hukum yang memang harus berpihak kepada masyarakat kecil dan tertindas. Bahwa hukum itu tidak pernah netral, bahwa hukum itu harus ada keberpihakan gitu. Jadi kemana kita berpihak? Ya kepada masyarakat kecil dan tertindas karena mereka tidak memiliki hak-hak atau akses-akses untuk memperoleh keadilan itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengedepankan keberpihakan kita kepada masyarakat kecil dan tertindas gitu. Jadi
dan untuk para pemangku kebijakan juga jangan pernah lupakan untuk berpihak juga kepada rakyat kecil dan tertindas, bahwa segala apa yang dikatakan oleh para pemangku kebijakan, segala apa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan itu akan berdampak sekali untuk para masyarakat, tidak hanya masyarakat secara luas, terutama masyarakat kecil dan tertindas gitu, bahwa mereka yang benar-benar paling merasakan, mereka yang tidak pernah memiliki suara untuk mempertimbangkan suatu kebijakan, tapi harus merasakan dampak yang paling besar dari suatu kebijakan tersebut gitu. Jadi bagi saya seperti itu. Dan juga untuk 100 tahun FHUI, semoga FHUI dapat terus berkontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia itu sendiri agar bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bang Muhammad Alif Latif. Baik, dan demikianlah talk show menyambut Pesta Raya Justisia 2024 telah berakhir. Dan tepuk tangan yang meriah untuk dengan narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Parulian Paidi Aritonang. Dan juga terima kasih kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI, Bang Muhammad Alif Latif. Dan terima kasih untuk perwakilan dari Ikatan Alumni FHUI, Bang Aditya Prakasa. Dan tentunya ini luar biasa talk show pada siang hari ini dan pada hari ini untuk memperingati serangkaian ya dari Disnatalis Akbar 100 tahun FHUI, dan saya akan rangkum tentunya. FHUI ini terus berkomitmen mencetak generasi pemimpin hukum yang tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua, tatanan hukum yang kuat adalah fondasi penting dalam menciptakan kemajuan dan generasi penerus yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun regional. Dan juga yang ketiga, kontribusi pada dunia hukum Indonesia, terutama melalui sinergi antara fakultas, mahasiswa, dan juga alumni-alumni FHUI menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah tantangan globalisasi. Dan untuk itu, mari ramaikan Pesta Raya Justisia 28 Oktober 2024 nanti untuk membuktikan bahwa FHUI tidak hanya teguh memperjuangkan keadilan, tapi warganya juga seru dan kompak kebersamaannya. Saya Megalatu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bang Adi, terima kasih Bang Latif.